Halo para sobat setanah kontrakan, gimana kabarnya kalian? Semoga terus diberikan kesehatan. Di tahun ini kita masih sama dengan tahun kemarin. Ingat, protokol kesehatan, jaga jarak, jangan terlalu dekat, nanti jadi sayang. Jah, masih bersama Bang Alam yang suka nunggu lama handphone dicas sampai 100%. Ternyata kebentur dikit malah jadi 5%. Hari ini Bang Alam mau bacakan dongeng film Shrek tahun 2001. Dongeng tentang makhluk ogre yang ditakuti oleh manusia. Dan terkadang dongeng tidak dimulai dengan kata-kata pada suatu hari, tetapi dengan jika saya terpilih nanti, saya berjanji akan. Loh, kok kesana? Oke deh, tanpa bermalah-malah, here we go. Film diawali dengan ogre yang bernama Shrek tengah menikmati kehidupan sekitar rumahnya yang terletak di rawa-rawa tengah hutan. Kemudian Shrek menggantung tanda agar orang menjauh dari tanahnya. Diasumsikan sebagian besar orang bahwa ogre suka melakukan kekerasan terhadap manusia. Namun ogre yang satu ini cinta damai asalkan rumahnya tidak diganggu. Namun tetap saja Shrek masih dianggap sebagai ogre mengerikan yang jahat bagi sebagian orang. Shrek lalu muncul dari belakang orang-orang yang ingin menyerangnya. Esok hari di suatu kerajaan, terdapat sejumlah pasukan yang tengah memberikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap makhluk dongeng. Rupanya pasukan tersebut tengah mengusir para makhluk dongeng dari dalam kerajaan mereka. Terlihat Paman Geppetto yang secara kejam membuang Pinocchio. Kemudian, 3 babi kecil mengantri di belakang keledai yang suka berbicara. Di saat bersamaan keledai atau enaknya kita sebut Donkey tidak sengaja terkena debu peri yang membuatnya melayang. Merasa sombong karena dapat meloloskan diri, tak lama dia terjatuh. Donkey lalu dikejar pasukan kerajaan. Di tengah pengejaran itu, Donkey tanpa sengaja menabrak Shrek yang sedang berdiri. Donkey berlindung di belakang Shrek, dan tak lama para pasukan tersebut kabur karena melihat ogre yang bernama Shrek. Lalu Donkey memutuskan untuk tetap ikut bersama ogre tersebut. Terlihat Shrek sangat cuek kepada Donkey, sedangkan Donkey terus saja bawel kepada Shrek. Adegan ini nggak separah ketika Haji Bolot teleponan sama Limbat. Diceritakan di sini Donkey adalah makhluk pertama yang tidak takut kepada Shrek. Donkey lalu meminta izin untuk tinggal dengannya. Dengan terus memaksa, Shrek pada akhirnya menyetujui Donkey tinggal di sana dalam 1 malam. Dengan catatan Donkey berada di luar rumah Shrek. Kehidupannya yang damai terusik ketika tiba-tiba ada begitu banyak lagi makhluk dongeng bermukim di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Diawali dengan Shrek bertemu dengan 3 tikus buta, disusul Putri Salju bersama 7 kurcaci. Lalu dan Shrek kemudian tampak terkejut melihat semua makhluk dongeng sekarang tinggal di sekitaran rumahnya. Kemudian Pinocchio menjelaskan bahwa mereka terpaksa tinggal di sana karena diusir dari kerajaan yang sekarang dipimpin oleh Lord Farquaad. Shrek lalu ditemani Donkey pergi menuju Lord Farquaad. Tujuannya untuk mengusir semua makhluk dongeng dan mengembalikan semua makhluk dongeng ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, tepatnya di istana kerajaan Duloc, Lord Farquaad sedang memaksa manusia jahe untuk memberitahu di mana makhluk dongeng yang masih tersisa di kerajaannya. Pasukannya tiba-tiba memberitahu Farquaad bahwa mereka menemukan sesuatu yang Farquaad cari, yaitu kaca ajaib. Farquaad lalu bertanya kepada cermin apakah kerajaannya sekarang sudah menjadi kerajaan yang sempurna. Kaca ajaib lalu memberitahu Lord Farquaad bahwa kerajaannya tidak dapat dikatakan sempurna sampai dia mendapatkan seorang princess untuk dijadikan istri Lord Farquaad. Kemudian kaca ajaib memberikan 3 opsi untuk dipilih. Yang pertama ada Cinderella, kemudian lalu ada Putri Salju, dan terakhir adalah Putri Fiona. Dengan pilihan cepat, Lord Farquaad menentukan jodohnya, dan Lord Farquaad memerintahkan pasukannya untuk segera mengadakan turnamen.
Begitu sampai di dalam kerajaan, Shrek tampak tidak menemukan satupun orang di sana. Shrek dengan Donkey lalu mencari tahu di mana Lord Farquaad berada di bagian informasi. Let's do that again. No. Dan rupanya seluruh penduduk tengah menyaksikan pembukaan turnamen yang digelar untuk mencari kesatria yang kuat yang dapat mengalahkan naga dan membawa Putri Fiona ke kerajaan tersebut. Di tengah acara itu, Shrek datang hendak berbicara dengan Farquaad, namun dia diejek oleh sang raja. Dan Lord Farquaad lalu menyuruh para kesatria yang sudah berkumpul untuk mengalahkan Shrek, dan yang menang akan mendapat kesempatan untuk menyelamatkan Putri Fiona. Di saat pertarungan, Shrek terlihat mulai dapat menerima Donkey sebagai temannya, dan Shrek tampak menikmati dukungan untuk dirinya dari penduduk Duloc yang awalnya membencinya. Shrek dan Donkey pada akhirnya dapat mengalahkan semua kesatria di sana, dan Lord Farquaad setuju akan mengembalikan rawa rumah Shrek seperti semula, asalkan Shrek berhasil menyelamatkan Putri Fiona. Kemudian di perjalanan, Shrek menceritakan kepada Donkey bahwa ada banyak ogre yang seperti dirinya yang baik hati tidak menyerang manusia, dan memang banyak sekali manusia suka menilai seseorang dari penampilannya. Ingat teman-teman, lengkuas atau jahe sering disangka daging. Kedua sahabat itu pun akhirnya menemukan kastil tempat di mana Putri Fiona dipenjara. Pertama-tama mereka mencoba menyeberangi jembatan yang di bawahnya terdapat lahar yang panas. Namun, pernahkah dari teman-teman mendengar jika ada lelaki yang berkata, "Lautan api akan kuseberangi demi Adinda"? Jangan pernah percaya ya, wong kopi panas aja masih ditiup-tiup. Di dalam kastil terdapat naga besar yang menjaga wilayah itu. Shrek dan Donkey lalu bertemu dengan naga tersebut. Mereka kemudian terpisah akibat serangan dari naga. Shrek terlempar ke ruangan Putri Fiona yang berada di puncak menara kastil, dan Donkey terus tersudut akibat serangan naga itu. Dan di saat terdesak dengan mulutnya yang rewel, secara tak sengaja membuat naga itu berhenti menyerangnya. A girl dragon. Oh, Naga itu ternyata naga perempuan. Dengan banyak pujian yang dilontarkan Donkey, sang naga jatuh cinta kepada Donkey. Shrek lalu bertemu dengan Putri Fiona. Terlihat Shrek yang begitu dingin dan kurang romantis berusaha membawa Fiona pergi bersama dengannya. Shrek lalu mencari Donkey. Shrek berusaha menyelamatkan teman satu-satunya itu. Setelah berhasil, mereka lalu berusaha kabur dari kejaran sang naga. Bersama Fiona, pada akhirnya mereka menyentuh ujung kastil dan menahan sang naga dengan rantai yang membelit di lehernya. Sang naga merasa bersedih ditinggal sang kekasih. Setelah keluar dari kastil, Putri Fiona meminta Shrek untuk melepaskan helm pelindungnya. Tujuannya untuk memberikan ciuman takdir bagi seorang kesatria yang mampu menyelamatkan Putri Fiona. Putri Fiona tampak terkejut, yang menyelamatkannya adalah makhluk ogre. Shrek menjelaskan bahwa Raja Farquaadlah yang mengutusnya, dan Fiona akan dijadikan ratu dari Raja Farquaad. I'll be waiting for him right here. Lalu Shrek tetap memaksa Fiona untuk melanjutkan perjalanan. Saat matahari terbenam, tiba-tiba Fiona mengajak mereka untuk beristirahat dengan menginap di pinggir hutan, dengan alasan untuk menghindari perampokan di dalam hutan. Fiona lalu istirahat di dalam gua yang ditemukan, dan Putri Fiona lalu menutupnya rapat-rapat dengan kayu. Shrek dan Donkey lalu berbaring beratapkan langit. Shrek menjelaskan bahwa dia ingin tetap hidup sendirian di dalam rawanya, dan hal tersebut terungkap dikarenakan Shrek dibenci oleh semua manusia. Dan selama hidupnya, Shrek terus mendapat bully dari para manusia, membuat Shrek berusaha untuk menutup dirinya sendiri dari dunia luar. Kemudian Donkey mencoba menghiburnya. Mereka melanjutkan berbincang-bincang dalam kehangatan sampai tertidur pulas. Setelah secara tak sengaja Princess Fiona mendengar obrolan Shrek dan Donkey, di pagi harinya Fiona membuat sarapan untuk mereka dan merubah sikapnya kepada Shrek dan Donkey, karena kini Princess mengetahui kenyataan bahwa mereka adalah orang yang baik-baik. Ketiganya melanjutkan kembali perjalanan ke istana Farquaad. Sempat dihadang oleh Mr. Hood, Shrek dan Donkey kemudian mengetahui bahwa di samping cantik,
Fiona dapat mengatasi hadangan Robin Hood dan kawan-kawan dengan keahlian bela dirinya. Sepanjang perjalanan, bunga-bunga cinta mulai bermekaran di hati Shrek dan Fiona. Mereka juga menyadari bahwa mereka ternyata memiliki banyak kesamaan satu sama lain. Dan di saat hampir tiba di kerajaan Duloc, mereka berdua mencari-cari alasan untuk memperpanjang waktu bersama. Diputuskan bahwa mereka akan menginap sehari lagi. Di saat sedang mesra-mesranya, mereka diganggu oleh Donkey yang datang. Man, isn't this romantic? Sama seperti sebelumnya, di saat matahari terbenam, Putri Fiona terburu-buru mencari tempat berteduh dan mengurung diri sendirian. Donkey kemudian menyadari adanya bumbu-bumbu cinta di antara mereka. Shrek lalu meninggalkan Donkey sendirian. Shrek menyadari bahwa makhluk ogre tidak sepantasnya jatuh cinta terhadap putri cantik jelita. Princess Fiona. Di saat bersamaan, Donkey yang sendirian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mencari Fiona. Namun secara tak terduga, Donkey menemukan makhluk ogre selain Shrek. Dan ternyata makhluk ogre tersebut adalah Princess Fiona. Putri Fiona kemudian menjelaskan bahwa setelah matahari terbenam, bentuk rupa Putri Fiona akan berubah menjadi ogre. Dia telah dikutuk oleh penyihir sejak kecil, dan hanya ciuman cinta sejati yang akan membuatnya lepas dari kutukan tersebut. Lalu Putri Fiona menjelaskan kepada Donkey bahwa hal ini adalah rahasia mereka berdua, dan tak boleh ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan seorang Shrek sekalipun. Princess, how's it going, first of all? Ketika Shrek memaksakan diri untuk mengungkapkan perasaannya, Shrek berlatih sambil membawa bunga matahari. Kemudian dia menuju ke tempat Fiona berada. Shrek lalu secara tidak sengaja mendengar sebagian percakapan Fiona dan Donkey. Ogre tersebut salah menafsirkan ucapan Fiona yang merasa jelek pada perubahan ketika menjadi ogre. Yang dianggap Shrek, kata-kata tersebut ditujukan untuk dirinya. Shrek menjadi sangat kesal dan marah sehingga membuang bunga tersebut. Donkey berjanji pada Fiona untuk merahasiakannya kepada Shrek tentang kutukannya. Dan di keesokan harinya, Shrek terlihat muncul dari bawah bukit disertai Lord Farquaad beserta pasukannya. Terjadi kesalahpahaman di antara Princess Fiona dengan Shrek. Fiona berpikir bahwa Shrek telah mendengar semua percakapan dirinya dengan Donkey semalam, dan menolak Fiona karena dapat berubah menjadi ogre. Keduanya lalu berpisah secara tidak baik-baik. Sungguh cinta selalu membutakan. Ketika cinta diterima, kita makan-makan. Cinta ditolak, kita minum-minum. Putus cinta, gak makan, gak minum. Di saat sendirian, Donkey bertemu dengan sang naga yang tengah bersedih. Dia lalu menghiburnya. Dan di saat kembali ke rawa, Donkey berdebat dengan Shrek. Kemudian sang keledai mengajarkan kita satu hal yang penting dalam hidup kita. Because that's what friends do. They forgive each other. Namun ogre satu ini tetap saja keras kepala. Dilanjutkan dengan Donkey yang hampir saja membocorkan rahasia dirinya dengan Fiona, dengan mengatakan bahwa percakapannya semalam adalah bukan membicarakan Shrek. Shrek lalu tertarik dengan rahasia itu. Shrek lalu meminta maaf dengan tulus kepada Donkey. Lalu Shrek bertanya tentang rahasia Donkey dengan Fiona, yang langsung dijawab Donkey dengan mengatakan bahwa Shrek seharusnya bertanya langsung kepada Fiona. Lalu Donkey memanggil pacar barunya. Have a wait. I guess it's just my animal mag. Sang naga langsung mengantarkan mereka ke istana Lord Farquaad. Sesampainya di sana, Donkey memperingatkan Shrek untuk masuk dengan cara yang romantis. Karena cinta itu ibarat tukang kasur keliling. Kita yang ngajak keliling, orang lain yang tidurin kasurnya. Dengan bantuan Donkey, Shrek masuk di saat momen yang tepat. Dengan terbata-bata, Shrek tidak dapat mengungkapkan cintanya. Namun Farquaad mengetahui hal tersebut dan membocorkannya. Shrek terdiam, namun Fiona tak menyangka Shrek mencintainya. Fiona lalu melangkah ke belakang disertai matahari terbenam. Perubahan Putri Fiona menjadi ogre membuat kesalahpahaman mereka hilang seketika. Lord Farquaad yang merasa kesal lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuang mereka berdua.
Di saat Shrek berusaha lepas dari pasukan Farquaad, Shrek lalu bersiul memanggil sang naga. Bersama dengan Donkey, sang naga menerobos masuk dan memakan Farquaad. Seisi ruangan kembali terbawa suasana romantis dari kisah cinta Shrek dan Fiona. Lalu Shrek mengutarakan isi hatinya. Kemudian Fiona pada akhirnya menemukan cinta sejatinya dan menciumnya. Putri Fiona lalu melayang disertai cahaya terang yang menandakan bahwa kutukannya telah menghilang. Putri Fiona lalu terbaring dan dibangunkan Shrek. Putri Fiona bingung dengan dirinya yang masih menjadi ogre. Shrek yang memang tulus mencintai Fiona tersenyum dan mengatakan, "You are still beautiful." Mereka berdua pada akhirnya menikah di rawa dan dihadiri seluruh makhluk dongeng. Dan film pun camat. Cinta itu emang buta, cinta itu memang indah. Ketika sepasang kekasih menemukan cinta sejati. Dan akhir kata, hal terindah bukanlah mendapat pacar yang tampan atau kaya. Hal terindah adalah makan sebanyak apapun tetapi tetap kurus. Bang Alam pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.